Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Ruang Bumi. Izinkan kali ini Ruang Bumi berbagi pengalaman bagaimana mempersiapkan gambar dalam hal ini diagram untuk kepentingan artikel jurnal. Biasanya diagram diminta dikirim terpisah dengan dokumen teks atau docs dan ukurannya diminta besar. Nah, untuk warna biasanya resolusinya 600 dpi, sedangkan yang grayscale diminta 300 dpi. Nah, sedangkan flowchart sendiri atau diagram biasanya digambar di docs. Nah, kendalanya kalau di MS Word, maksud saya kalau digambar di MS Word, membuat garis-garis penghubung itu sukar membuat lurus. Nah, ini di sini ada caranya. Jadi ada beberapa saran menggunakan beberapa software yang dedicated untuk membuat diagram, tapi coba dimaksimalkan, diupayakan menggunakan perangkat MS Word juga, MS Office juga, yaitu menggunakan Excel. Jadi gambar atau diagram dibuat di Excel, kemudian diekspor di Excel dengan bantuan tool atau add-ons-nya namanya Daniel Excel Toolbox. Ya, ini open source. Nah, kita coba praktikkan di sini. Oke, kita coba kita end dulu di sini. Nah, ini ada saya coba siapkan di MS Word. Jadi kalau saya zoom di sini, ini ada 3 kotak gambar ini, contoh katakan ini diagram. Kotak-kotak diagram ini kemudian disambung dengan menggunakan panah, tanda panah ini. Nah, cupanya kalau dibuat lurus itu tidak bisa di sini. Sebetulnya dia harus benar-benar, kadang-kadang kalau yang posisinya miring seperti ini. Nah, ini saya coba lurus tidak. Ini saya zoom lagi, ini tidak bisa. Jadi kayak ada semacam dia nggak bisa dipaksa tegak lurus di sini. Jadi kadang-kadang malah menghadapi seperti ini, ya kecuali garis ini digeser bisa tentunya. Tapi pada saat tertentu memang ruang atau space-nya sudah terbatas sehingga garis lurus yang kita harapkan bisa dilakukan atau dibuat, tapi ternyata tidak. Nah, kendala ini diatasi caranya dipindah membuat grafik ini atau membuat diagram ini di MS Excel, jadi bukan di MS Word. Nah, ini saya coba select semuanya. Di sini ada fasilitas select object. Copy ini aja, dua ini aja. Nah, contohnya dicoba di Excel di sini, ada file Excel yang kosong. Nah, ya zoom. Nah, ini saya zoom lagi biar kelihatan jelas. Nah, di MS Excel ini saya pakai MS Excel 2016. Nah, ini dia bisa lurus gitu. Jadi tidak patah-patah seperti tadi ya. Jadi bisa lurus. Mau dimanapun juga bisa ditempatkan garis ini sehingga nampak lurus, kelihatan seperti itu. Jadi ini kendala pertama ketika membuat grafik di MS Word tetapi bermasalah, tidak bisa membuat garis lurus, maka diatasi di Excel. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh grafik yang siap diekspor. Tadi dari Excel menggunakan add-ins Daniel Toolbox atau Excel Toolbox. Nah, ini kalau about-nya di sini, dicek ada outnya webnya Daniel Excel Toolbox ini di sini. Nah, ini open source. Nah, silahkan kalau mau lebih lanjut cek websitenya. Nah, untuk Excel Toolbox ini, tab ini bisa dimanfaatkan untuk ekspornya ke DPI, besaran DPI sesuai yang kita inginkan atau yang target jurnal yang mewajibkan ukurannya sebesar apa DPI-nya. Nah, di sini ada selection property. Nah, ini coba di-select dulu filenya di sini. Selnya, jadi sel yang akan suruh sel di mana grafik ini berada. Jadi grafik itu ada di dalam area sel ini. Nah, jadi di sini cek
di sini ada export setting. Export setting ini milih ke opsi. Jika tidak ada di sini, saya sudah membuat beberapa di sini pilihan, tapi jika tidak cukup, kurang opsinya, maka melalui fungsi tombol edit ini saya coba ke TIFF 600 dpi RGB, terus kanvasnya berwarna putih. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan jenis file output yang kita inginkan. Nah, saya pilih TIFF di sini. Nah, karena kalau TIFF nanti kelihatan besaran DPI-nya berapa. Tapi kalau PNG yang dipilih, besaran DPI-nya tidak nampak nanti dilihat. Walaupun file itu sesuai dengan apa yang kita buat, tapi jika dicek di properties image-nya tidak kelihatan. Saya coba ke terus. Nah, ini setelah itu di export. Nah, saya TIFF ini sudah ada sebelumnya, saya replace saja. Yes. Nah, saya coba lakukan sekarang ekspor juga, tapi yang PNG. Nah di bawahnya sama, ini cuma formatnya saja berbeda, yang Satya Steve yang bawah PNG. Export. Nah, ini PNG. Oh. Nah, ini karena sudah ada jadi di replace, yang sebelumnya export. Nanti kita bedakan PNG dan TIFF. Oke, di minimize. Nah, ini dua hasilnya. Diagram, nah dilihat dari dua ukuran ini, kalau PNG kecil dan kalau TIFF ini lebih besar. Nah, kalau di double klik di klik kanan di sini lihat propertiesnya, maka akan muncul di sini di detail. Kalau di scroll ke bawah, scroll down, akan kelihatan horizontal resolutionnya 600 dpi seperti setting tadi ya. Namun jika PNG ini di detailnya tidak ada, jadi Windows tidak bisa membaca berapa DPI file tersebut. Jadi berdasarkan ulasan yang saya baca di internet atau di web browser, di source itu menyebutkan kalau PNG, kalau Windows diklik kanan ini tidak kelihatan DPI-nya. Tapi ukurannya ya sebetulnya sama, 600 dpi juga, dan keunggulan PNG adalah filenya jauh lebih kecil dibanding TIFF. Mungkin demikian sekedar. Oh ya, belum dibuka. Sebentar, sedikit lagi. Nah, dibuka file TIFF ini, kalau di open. Nah, ini saya pakai Paynet di sini, ini open source juga gratis. Ini dia hasilnya seperti ini. Nah, pastikan juga ketika ingin mengekspor file ya, file ini ke format lain di dalam untuk keperluan jurnal, maka semua tulisan yang ada di sini ya, di Excel ini, semua tulisan pastikan itu terbaca dalam ukuran atau pembesaran 100% seperti pojok dan bawah ini. Jangan dipaksakan, jadi maksudnya ketika diperbesar baca gitu ya, tapi ketika ukuran 100% maka tulisan itu menjadi kecil. Dan itu juga ketika nanti diekspor ke file gambar untuk kemudian diinsert, ditampilkan ke dalam artikel jurnal, maka juga tulisannya nggak kebaca, maka biasanya akan diprotes oleh reviewer atau editor, kemudian dikembalikan untuk di setiap gambar atau image, baik itu peta dan sebagainya, itu tulisannya harus terbaca dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.